Kita dari kelompok 9 Matematika Diskrit akan menjelaskan tentang materi permutasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Ulul Azmi dengan NIM 242410102337. Saya Iren Budra Sitohang, NIM 2424101063. Saya bisa Naila, NIM 2424101064. Di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi. Jadi permutasi adalah penyusunan atau pengaturan objek-objek dalam urutan tertentu. Konsep permutasi ini sangat penting dalam berbagai cabang matematika, terutama dalam kombinatorika atau ilmu yang mempelajari tentang cara menghitung jumlah susunan atau pilihan objek. Permutasi juga sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama ketika perlu memilih dan mengurutkan objek berdasarkan urutan yang tepat. Yang pertama yaitu permutasi dari n objek yang diambil r objek. Maksudnya, permutasi dari n objek yang diambil r objek atau tanpa pengulangan adalah jumlah cara untuk memilih r objek dari n objek yang ada dengan memperhatikan urutan objek. Rumusnya yaitu n faktorial per n dikurangi r faktorial. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada contoh soalnya langsung. Misalnya kita memiliki 4 orang A, B, C, D, lalu kita ingin memilih 2 orang tersebut menjadi ketua dan wakil ketua. Urutan pemilihan sangat penting di sini karena ketua dan wakil ketua adalah posisi yang berbeda. Maka jumlah cara untuk memilih 2 orang dari 4 orang adalah, yang pertama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu N atau jumlah orang, yaitu ada 4 orang di sini A, B, C, D, terus R, terdapat 2 penempatan, yaitu ketua dan wakil. Lalu kita masukkan pada rumusnya, di sini 4 sebagai N, jadi 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial, dicoret-coret jadi 4 kali 3, hasilnya 12. Jadi ada 12 cara untuk memilih 2 orang yang akan menduduki posisi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dan pembahasan permutasi. Nah, sini yang kedua ada permutasi dengan pengulangan. Nah, permutasi dengan pengulangan adalah jika objek yang dipilih mengandung pengulangan. Misalnya beberapa objek identik, rumus permutasi menjadi sedikit berbeda. Misal, jika kita memiliki 3 huruf A dan B, kita ingin ketahui berapa banyak cara kita dapat menyusunnya. Nah, rumus permutasi dengan pengulangan ini adalah seperti contoh ini, yaitu P dalam kurung jumlah total objek identiknya sama dengan n faktorial dibagi n jumlah objek identiknya. Nah, di sini di mana n ini adalah jumlah total objek. Di sini n faktorial di sini jumlah total objek, lalu n1, n2 dan ini adalah jumlah objek identik dari setiap jenis. Nah, di sini ada contoh soalnya. Semisal kita memiliki 5 objek A, B, C, D, di mana 2 objek A di sini identik. Jumlah permutasinya adalah P 5, 2, 1. Nah, 5 di sini adalah jumlah dari objek di sini A, B, C, D, terdapat 5. Lalu 2 di sini adalah A yang jumlah objek identiknya. Lalu 1 adalah jumlah dari B, C, D. Sama dengan 5 faktorial itu adalah jumlah total objek dari ini semua dibagi jumlah objek identiknya itu 2. Lalu 1 juga dari B, C, D-nya. 5 faktorial itu sama dengan 120, lalu 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 2. Nah, jadi 120 dibagi 2 adalah 60. Jadi, ada 60 cara untuk mengatur 5 objek tersebut, meskipun 2 objek A itu identik. Lalu, yang ketiga ada permutasi dari n objek yang semuanya berbeda atau menggunakan faktorial. Jika kita memiliki n objek yang semuanya berbeda, jumlah permutasi dari n objek yang diambil n sekaligus. Artinya kita mengurutkan semua objek. Nah, di sini ada rumusnya P dalam kurung n sama dengan n faktorial. Nah, contoh soal, misal kita memiliki 4 objek A, B, C, D, maka jumlah permutasi dari 4 objek adalah, sini masukkan rumus P 4, di mana 4 ini adalah n, jumlah dari total objeknya, lalu sama dengan 4 faktorial, lalu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Mengapa seperti ini? Karena cara menghitung faktorial itu adalah mengalihkan semua bilangan bulat yang lebih kecil dari angka tersebut. Nah, yang lebih kecil dari angka 4 adalah 3, 2, dan 1. Jadi dikalikan 4 kali 3 dikali 2 kali 1, yang hasilnya 24. Jadi, terdapat 24 cara berbeda untuk mengatur keempat objek tersebut. Keempat ini adalah A, B, C, D.
Nah, berbeda dengan jika di sini terdapat 5 objek, berarti di sini dimasukkan 5 sama dengan 5 faktorial, lalu dikalikan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang seperti tadi saya jelaskan, yaitu dikalikan dengan angka yang lebih kecil darinya. Lalu selanjutnya ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi di mana objek-objek yang disusun membentuk sebuah lingkaran atau siklus. Dalam permutasi siklis, urutan relatif antar objek diperhatikan, tetapi rotasi atau rotasi dalam lingkaran dianggap sama. Misal, dalam permutasi siklis, urutan ABC itu dianggap sama dengan urutan BCA atau CAB, karena jika kita hanya memutar posisi mereka, urutannya tetap dianggap tidak berubah. Karena permutasi siklis ini ada membentuk sebuah lingkaran di mana kalau kita merubah itu tetap tidak akan merubah urutannya. Lalu rumus untuk menghitung jumlah permutasi siklis dari n objek adalah seperti ini. P siklis dalam kurung n sama dengan n-1 faktorial. Nah, mengapa kita menggunakan n-1 faktorial? N-1 faktorial digunakan karena dalam permutasi siklis kita menganggap rotasi objek-objek tersebut tidak membedakan urutan. Artinya kita menganggap satu objek sebagai referensi tetap sehingga hanya posisi objek-objek lainnya yang dihitung. Dengan cara ini kita mengurangi satu faktor faktorial dalam perhitungan jumlah permutasi. Lalu sini ada contoh. Jika kita memiliki 4 orang yang akan duduk dalam lingkaran, maka jumlah permutasi siklisnya adalah, langsung kita masukkan ke rumus tadi, P siklis sama dengan dalam kurung 4, yaitu adalah total dari objek, lalu sama dengan 4 min 1. Itu dari tadi seperti rumus tadi n-1 faktorial, yaitu di mana n-nya adalah 4. 4 min 1 itu sama dengan 3, jadi sini faktorial jadi 3 faktorial. Seperti yang saya jelaskan tadi, faktorial itu menghitungnya mengalikan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil darinya. Berarti adalah 3 dikali 2 kali 1, yaitu sama dengan 6. Jadi ada 6 cara untuk menyusun 4 orang dalam sebuah lingkaran, karena rotasi itu dianggap identik. Di sini saya akan membahas analisis permasalahan solusi permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, analisis permasalahan dalam pengaturan jadwal. Contoh analisisnya yaitu menyusun jadwal kerja karyawan. Sebuah perusahaan memiliki 4 karyawan A, B, C, dan D, dan perlu menyusun jadwal kerja untuk 4 shift yang berbeda. Setiap karyawan hanya bisa bekerja pada satu shift. Permutasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap karyawan ditempatkan pada satu shift yang unik, dan tidak ada jadwal yang tumpang tindih. Ini adalah masalah pengaturan jadwal yang mengharuskan kita untuk mengalokasikan karyawan ke setiap shift dengan urutan yang berbeda. Setiap penempatan karyawan pada shift yang berbeda penting karena berhubungan dengan tugas yang berbeda yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Rumus yang kita gunakan yaitu karena kita ingin menyusun jadwal kerja untuk karyawan pada 4 shift yang berbeda, ini adalah permutasi dari 4 objek yang diambil 4 sekaligus, ya, yang dihitung dengan rumus Pn sama dengan n faktorial, dengan n sama dengan 4. Jumlah cara untuk menyusun jadwal adalah P dalam kurung 4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu hasilnya 24. Solusi, ada 24 cara berbeda untuk menyusun jadwal kerja bagi 4 karyawan dengan 4 shift yang berbeda. Hal ini membantu manajer atau HR dalam mengoptimalkan penugasan dan memastikan setiap shift terisi dengan tepat. Kedua, permasalahan yang kedua yaitu dalam perjalanan. Mengatur rute perjalanan ke beberapa tempat wisata. Analisis permasalahan. Seorang turis ingin mengunjungi 5 tempat wisata yang berbeda. Wisata A, B, C, dan E. C, D, dan E. Dalam satu perjalanan. Karena waktunya terbatas, turis tersebut perlu mengetahui berapa banyak cara yang mungkin untuk mengunjungi semua tempat tersebut tanpa mengulang dan memaksimalkan waktu yang ada. Permutasi digunakan di sini karena urutan kunjungan ke tempat-tempat wisata sangat penting. Mengunjungi tempat A, kemudian B, kemudian C, D, dan E berbeda dengan mengunjungi tempat B, A, C, D, E. Meskipun tempat yang dikunjungi itu sama. Rumus permutasi yang digunakan untuk menghitung jumlah cara menyusun urutan perjalanan, kita menggunakan rumus permutasi sederhana, yaitu P dalam kurung N sama dengan N faktorial, dengan N sama dengan 5. N tersebut yaitu jumlah tempat wisata A, B, C, D, E. Maka jumlah cara untuk menyusun urutan perjalanan adalah P dalam kurung 5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 120. Solusi, ada 120 cara berbeda untuk menyusun rute perjalanan yang mengunjungi 5 tempat wisata. Hal ini memberikan banyak kemungkinan bagi turis untuk merencanakan perjalanan mereka dan mengoptimalkan waktu yang ada. Permasalahan ketiga yaitu permasalahan dalam permainan. Menyusun urutan permainan dalam turnamen. Analisis permasalahan. Dalam sebuah turnamen, seperti turnamen catur atau tenis meja, pemain sering dihadapkan pada pengaturan urutan pertandingan. Misalnya, ada 6 pemain yang akan bertanding dalam turnamen eliminasi. Setiap pertandingan perlu diurutkan agar tidak terjadi tumpang tindih.
Permutasi sangat berguna dalam menghitung berapa banyak cara yang mungkin untuk menyusun urutan pertandingan. Pada kasus ini, kita harus menghitung berapa banyak cara untuk menyusun urutan pemain di setiap ronde pertandingan, di mana setiap urutan pertandingan penting karena bisa mempengaruhi hasil akhir. Rumus permutasinya seperti yang di atas, yaitu permutasi dari n objek yang berbeda dihitung dengan rumus P dalam kurung n sama dengan n faktorial, dengan n sama dengan jumlah pemain. Maka jumlah cara untuk menyusun urutan pertandingan adalah P dalam kurung n sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 720. Solusi, ada 720 cara berbeda untuk menyusun pertandingan bagi 6 peserta dalam turnamen. Artinya, turnamen ini dapat diselenggarakan dalam 720 variasi urutan yang berbeda. Sekian video dari kelompok 9 tentang permutasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.